Hai, apa kabar? Saya Dr. Andi Kurniawan, spesialis kedokteran olahraga dari Indonesia Sports Medicine Center. Hari ini kita akan berdiskusi tentang VO2 max. Teman-teman pasti pernah dengar apa yang namanya VO2 max. VO2 max itu adalah volume oksigen maksimal. Definisinya apa sih? Definisi atau arti dari VO2 max itu adalah berapa oksigen yang bisa ditampung oleh jantung kita ketika kita melakukan olahraga. Volume oksigen maksimal yang bisa dipompa oleh jantung kita pada saat kita melakukan olahraga. Pada saat kita melakukan olahraga, semua otot-otot dari seluruh tubuh kita itu bekerja. Dan mereka berkontraksi, itu membutuhkan yang namanya oksigen. Dan oksigen itu bisa sampai ke dalam seluruh otot-otot kita itu karena dipompa. Karena dia ada di dalam darah, diikat oleh hemoglobin, dan dia akan dipompa sama jantung kita, disebarkan ke seluruh tubuh. Buat mereka yang punya VO2 max yang cukup besar, cukup tinggi, yang atlet-atlet pelari maraton dunia atau atlet-atlet pelari maraton, ketika dia mempunyai VO2 max yang cukup besar, sekali pompa, itu volume oksigennya cukup besar. Jadi jantungnya jarang sekali memompa gitu, sehingga parameternya kita bisa melihat dari denyut jantung. Denyut jantung istirahat kita pada saat kita bangun pagi, kita langsung mengukur denyut jantung, atau sekarang menggunakan smartwatch kita bisa mengukur denyut jantung kita. Itu merupakan parameter dari kondisi kebugaran kita sebenarnya. VO2 max itu bisa menjadikan sebagai parameter cardiorespiratory fitness, kebugaran jantung dan paru kita. Kalau seseorang bangun pagi mempunyai denyut jantung yang rendah, artinya dia mempunyai kebugaran jantung yang bagus. Sekali pompa, itu oksigen yang tersalurkan ke seluruh tubuh itu cukup banyak. Dan itu artinya orang tersebut adalah orang yang terlatih. Ya, jadi VO2 max adalah volume oksigen maksimal yang bisa ditransport, yang dipompa oleh jantung kita, disebarkan ke seluruh tubuh kita. Jadi VO2 max ini sebagai parameter untuk mengetahui apakah kita bugar atau tidak, apakah performance kita akan mudah capek atau tidak. Mereka yang VO2 max-nya rendah, pasti dia akan gampang lelah pada saat olahraga. Karena apa? Karena jantungnya memompa sangat cepat. Jantungnya harus memompa berkali-kali untuk mentransport oksigen, untuk memompa oksigen yang didarkan ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana VO2 max itu bisa diukur? VO2 max bisa diukur dengan berbagai macam cara. Bisa dengan tes lari, dengan menggunakan parameter heart rate. Kita tes di atas treadmill, terus kemudian kita lihat heart rate-nya sebelum dan sesudah latihan. Terus kemudian dari situ kita bisa tahu berapa VO2 max kita. Terus kemudian bisa juga dengan direct measurement atau dengan pengukuran langsung dengan masker, dengan sungkup, itu bisa mengukur berapa oksigen yang bisa ditransport, berapa volume oksigen maksimal yang bisa ditransport dalam tubuh kita. Atau juga sekarang smartwatch ketika kita lari, mereka akan menghitung sendiri berapa VO2 max kita, itu karena berdasarkan heart rate kita, ya. Jadi VO2 max kita bisa lihat atau kita bisa tes dari berbagai macam cara. Tentu saja dengan direct lebih valid, lebih bagus. Dengan metode laboratorium di atas treadmill juga lebih bagus dibandingkan kita harus mengukur dengan smartwatch kita sendiri. Nah, bagaimana cara meningkatkan VO2 max? Cara meningkatkan VO2 max itu bisa dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah dengan latihan endurance. Jadi ketika seseorang ingin mempersiapkan maraton, atau ketika seseorang ingin mempersiapkan olahraga dengan durasi yang cukup panjang, itu sebaiknya melakukan latihan juga yang endurance, latihan aerobik yang durasinya itu cukup panjang. Dengan kita melakukan olahraga yang terus-menerus, latihan endurance yang terus-menerus, maka jantung kita akan semakin beradaptasi. Jantung kita akan semakin kuat, sehingga ketika sekali pompa, itu oksigennya dalam jumlah banyak, sehingga VO2 max-nya bisa meningkat. Terus kemudian yang kedua, beberapa jurnal, beberapa literatur mengatakan bahwa latihan interval training, interval yaitu dengan melakukan lari atau olahraga dengan intensitas yang cukup tinggi, tapi diselang dengan intensitas rendah.
intensitas tinggi lagi, intensitas rendah, intensitas tinggi lagi, intensitas rendah. Nah, kenapa interval training bisa meningkatkan VO2 max? Karena setelah kita melakukan interval training atau setelah kita melakukan aktivitas yang intensitasnya tinggi, setelah itu ada yang namanya defisit oksigen, di mana karena intensitasnya terlalu tinggi sehingga terjadi defisit oksigen, sehingga tubuh merangsang tubuh untuk terbiasa bahwa dia kekurangan oksigen. Ada kalanya, ada saat tertentu di mana tubuh kita beradaptasi untuk bisa meningkatkan kemampuan jantungnya memompa lebih banyak oksigen karena tubuhnya kekurangan oksigen. Jadi ada efek delayed effect dari oksigen yang berkurang tersebut, sehingga beberapa penelitian menyatakan bahwa interval training itu bisa meningkatkan VO2 max-nya. Ada lagi, yang ketiga adalah latihan kekuatan otot. Apa hubungannya ya? Latihan kekuatan otot kan untuk supaya ototnya kuat, supaya tidak cedera. Tapi apa hubungannya bisa meningkatkan VO2 max? Ternyata berhubungannya adalah dengan latihan kekuatan otot, otot kita bekerja semakin efektif. Kalau otot kita bekerja semakin efektif, otot kita kuat, maka kebutuhan oksigennya itu semakin sedikit. Kalau otot kita lemah, dia harus butuh oksigen yang banyak untuk berkontraksi. Ketika otot kita kuat, otot kita berfungsi lebih efektif, kebutuhan oksigennya semakin sedikit, dan ternyata pola geraknya, kalau misalnya kita bicara tentang running ekonomiknya itu lebih bagus gitu. Sehingga kebutuhan oksigennya semakin rendah, sehingga VO2 max-nya bisa semakin meningkat. Itu hubungannya gitu. Jadi ternyata penelitian membuktikan juga bahwa seseorang yang latihan endurance saja dibandingkan dengan seseorang yang latihan endurance plus strengthening, ternyata peningkatan VO2 max-nya itu lebih tinggi mereka yang latihan endurance dengan latihan strengthening exercise. Jadi itu apa yang dinamakan dengan VO2 max, dan bagaimana meningkatkan VO2 max, dan bagaimana mengukur VO2 max. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.